الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آل الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu ciri kesempurnaan Islam yang tampaknya tidak dipahami oleh banyak kaum muslimin adalah tentang syumuliyatul Islam, tentang universalitas Islam, bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam bukanlah agama yang hanya semata-mata mengatur masalah akidah, masalah ibadah atau akhlak, tapi Islam adalah agama yang juga mengatur urusan ekonomi, politik, hukum, pemerintahan, perundang-undangan, pendidikan, pasar, bahkan mengatur masalah militer, bahkan tentang hiburan dan olahraga sekalipun. Pemahaman bahwa Islam adalah dinun syamil, kamil, mutakamil memang hanya mungkin didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Kalau kita baca dan pahami Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat itu, lalu kita baca, kita pelajari, kita hayati pula ratusan ribu hadis Rasul yang tersebar dalam ratusan kitab-kitab hadis itu. Kita pelajari pula bagaimana para ulama, para ahli tafsir, para fuqaha kemudian menjelaskan tentang seluruh ajaran Islam itu. Maka disitulah baru kemudian kita akan tahu bahwa memang Islam adalah agama yang mengatur setiap detail kehidupan manusia. Tidak ada satupun ruang kehidupan kecuali diatur secara sempurna oleh Islam. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Maka kita baca firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah, secara sempurna, secara total. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya apa? Artinya hiduplah sebagai seorang muslim dalam beribadahmu sebagai seorang muslim, mengikuti aturan-aturan ibadah Islam. Berakidahlah, berimanlah dengan kaidah-kaidah keimanan seorang muslim. Berakhlaklah sebagaimana seharusnya akhlak seorang muslim. Berpolitiklah sebagaimana seharusnya seorang muslim berpolitik. Berekonomilah sebagaimana seharusnya seorang muslim berekonomi, dan begitu seterusnya. Dan keyakinan kita sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam, sungguh hanya satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Menunjukkan bahwa memang karenanya dalam apapun yang kita lakukan, rujukan referensi tertinggi yang harus selalu menjadi pedoman kita adalah Al-Islam.
Sangat menyedihkan, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, ketika sampai hari ini kita masih mendengar ada saja orang-orang yang berbicara, jangan bawa-bawa urusan agama ke dalam politik, kata mereka. Jangan bawa-bawa urusan agama ke dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, kata mereka. Jangan campur adukkan masalah agama dan Islam dengan pendidikan dan lain sebagainya, kata mereka. Inilah kata-kata sekuler. Inilah ajaran sekularisme yang telah diharamkan oleh para ulama itu. Majlis Ulama Indonesia bahkan telah mengeluarkan fatwa khusus tentang hal ini dalam fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 tentang haramnya sekularisme, pluralisme dan liberalisme, bahwa tidak ada tempat dalam Islam bagi orang-orang yang berfikir bahwa agama ini adalah urusan privat, sementara masalah hukum, politik, ekonomi adalah masalah publik. Bagi setiap muslim segala urusannya adalah urusan agama. Sejak dari dia bangun tidur di pagi hari sampai dia tidur kembali di malam hari, bahkan tidurnya itu pun sendiri adalah urusan agama, adalah urusan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita deklarasikan minimal 17 kali sehari semalam dalam ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Artinya setiap tarikan nafas seorang muslim itu dimanapun ia berada dan apapun yang ia lakukan adalah tarikan nafas seorang muslim yang semua urusannya dia gantungkan bagaimana aturan Islam tentang hal itu. Bagaimana Islam mengatur tentang akidah, ibadah, akhlak, politik, ekonomi, pemerintahan, hukum, undang-undang dan lain sebagainya. Semua dia rujukkan bagaimana qala Allah, bagaimana qala Rasul. Tetapi faktanya, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, faktanya memang yang terjadi adalah bahwa musuh-musuh Islam telah berhasil menyebarkan virus-virus pemikiran itu ke tengah-tengah umat, bahkan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa. Sehingga seakan-akan hari ini, bukan hanya hari ini, sesungguhnya dari kemarin-kemarin, dari bertahun-tahun yang lalu, seakan-akan bangsa ini bangsa tak bertuhan. Seakan-akan bangsa ini, negeri tak beragama. Padahal para founding fathers kita, para pendiri bangsa ini sadar betul tentang betapa sentralnya fungsi agama dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Itulah yang menyebabkan mereka menetapkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar pertama, menjadi sila pertama dari 5 dasar negara. Itulah pula yang membuat para ulama tidak rela kemarin-kemarin, dan sebenarnya sampai hari ini urusan itu belum selesai. Itulah kenapa para ulama dan kaum muslimin menolak dengan tegas ketika ada orang-orang ingin memeras Pancasila menjadi Trisila, apalagi bahkan menjadi Eka Sila, bahkan hanya kata-kata gotong royong. Sesuatu yang betul-betul mengkhianati spirit dari keberadaan bangsa ini dan eksistensi setiap warga negara yang berketuhanan, yang beragama, yang meyakini bahwa kehidupan ketuhanan kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ruh kehidupan setiap warga negara. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Maka tugas pertama kita ketika sadar bahwa Islam adalah dinun syamil, sebagaimana diajarkan oleh sementara ulama, al-Islamu huwa dinun syamil, nizamun syamil yatanawalu mazahir al-hayati jami'an. Islam itu adalah sistem kehidupan yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Maka tugas kita yang pertama dan harus terus-menerus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh mempelajari Islam itu, memahami Islam itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan itu yang absen dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin hari ini, apalagi dengan alasan pandemi, dengan alasan musibah global pandemi COVID-19 ini. Kemudian seakan-akan kita merasa tidak lagi perlu belajar Islam karena majelis-majelis taklim diliburkan, pengajian-pengajian untuk sementara masih belum bisa dijalankan dan sebagainya. Kewajiban mempelajari Islam selalu berlaku kepada kita, setiap kita sampai akhir hayat. Rasul ingatkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Mencari ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Selama kita masih mengaku sebagai muslim, wajib hukumnya untuk terus mempelajari Islam. Karena bagi kita Islam adalah tarikan setiap nafas. Maka tidak aneh kemudian kenapa di pasar-pasar kita misalnya riba masih bergentayangan, rentenir masih bergentayangan, praktek-praktek ekonomi kita masih penuh dengan nuansa dosa, maksiat dan kezaliman, karena kebanyakan di antara kita tidak paham tentang bagaimana mengatur ekonomi sesuai dengan syariat. Tidak mengherankan kemudian kenapa dalam praktek politik kenegaraan kita begitu banyak unsur-unsur kezaliman dan kemaksiatan merajalela, karena para pelaku-pelaku politik di negeri ini, bahkan kita sebagai warga negara, tidak paham tentang apa yang seharusnya kita lakukan untuk menegakkan Islam, iqamatud din dalam seluruh sisi kehidupan, termasuk masalah politik. Begitu juga dalam pendidikan, begitu juga dalam kebudayaan, begitu juga urusan kepemudaan dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya semua diatur oleh Islam. Maka tugas pertama yang harus kembali kita tunaikan setelah kealfaan kita yang sangat panjang adalah mempelajari Islam, mendalami kembali Islam, kembali kepada majlis-majlis ilmu kita, kembali menggali Al-Quran dan Al-Hadis, kembali bertanya kepada para ulama, kembali membaca kitab-kitab yang telah diwariskan para ulama dan seterusnya. Yang kedua, ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah, adalah tentu saja mengamalkan Islam itu secara total. Tidak cukup sekadar berhenti pada proses mempelajari Islam, kemudian sadar bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang kafah, tetapi memang harus dipraktekkan dengan segala mujahadah, dengan segala kesungguhan. Ketika para ulama misalnya dalam konteks praktek bisnis dan ekonomi Islam memperkenalkan yang sebenarnya bukan hal yang baru, dari dahulu teorinya sudah ada. Ada murabahah misalnya dalam perbankan Islam. Itu dipraktekkan oleh para praktisi ekonomi syariah dan seterusnya. Lalu ada saja orang yang bersuara, itu cuma mengalihkan, mengganti-ganti saja riba diganti dengan teori ekonomi syariah, padahal esensinya sama. Padahal kita yang tidak mengerti, padahal kita yang tidak bersungguh-sungguh mempelajari bahwa sesungguhnya memang di dalam Islam ada begitu banyak fasilitas telah disediakan untuk tetap bisa berekonomi, tetap bisa berbisnis, tetap bisa berusaha, bahkan tetap bisa menjadi kaya dengan cara yang halal. Dan sejarah Islam penuh dengan pebisnis, orang-orang kaya yang sukses, yang hartanya halal. Tetapi syaitan telah berhasil mempengaruhi fikiran kita seakan kemudian untuk mendapatkan harta yang banyak itu hanya bisa dengan cara yang haram, sehingga masyhurlah kalimat yang haram saja susah apalagi yang halal. Sebuah kalimat yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam fikiran-fikiran bodoh kita, karena kita tidak bersungguh-sungguh mempelajari dan mempraktekkan Islam dalam seluruh lini kehidupan. Lalu yang ketiga yang tentu kemudian harus kita lakukan setelah kita memahami bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang universal, yang syamil, kamil, mutakamil, adalah memperjuangkan Islam. Tidak cukup sekadar mempelajari, tidak cukup sekadar mempraktekkan untuk diri sendiri, tetapi setiap kita juga harus berusaha menyampaikannya, menyerukannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya, menyampaikan kepada seluruh alam. Karena Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Rasul untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan tugas itu kita warisi. Ketika Allah tegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Tugas menebarkan Islam ke seluruh alam itu adalah tugas semua kita. Setiap muslim, setiap mukmin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, semaksimal kemampuan kita masing-masing. Itulah jihad kita hari ini. Kita bersyukur kepada Allah bahwa suasana kehidupan kita di negeri ini tidak seperti di Palestina, tidak seperti di Suria, tidak seperti di Sudan dan negara-negara penuh konflik lainnya. Tetapi beban dan tugas jihad tidak berkurang di pundak kita masing-masing sesungguhnya. Setiap kita tetap memiliki tugas, amanah, tanggung jawab, dan beban sekaligus ladang amal untuk memperjuangkan Islam dan mendakwahkan Islam yang sesungguhnya tantangannya tidak lebih kecil. Dan tantangan yang paling berat ternyata datang dari diri kita sendiri.
yaitu keengganan kita, kemalasan kita, ketakutan kita, dan kebodohan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dalam khutbah kedua ini, izinkan khatib mengingatkan kembali kepada kita semua, karena tampaknya ada sebahagian di antara kita yang mungkin lupa atau boleh jadi belum sempat mendapatkan dalil ini, bahwa salah satu peringatan Rasul terkait dengan adab Jumat adalah bahwa kita diwajibkan untuk mendengarkan khutbah dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Itulah yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta." Apabila imam sedang berkhutbah, maka jangan, apabila kamu mengatakan kepada saudaramu diam sementara khatib sedang berkhutbah, maka telah sia-sialah khutbahmu, maka telah sia-sialah Jumatmu. Sebagian fuqaha kemudian mengartikan bahwa bahkan telah batallah Jumatnya, telah tidak bernilailah Jumat orang itu yang bahkan sekedar berbicara diam. Dia suruh temannya yang sedang berbicara di sampingnya untuk diam, tetapi justru yang mengatakan ansit, diam, ini pun yang Jumatnya menjadi sia-sia. Inilah dalil. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, sekali lagi ingin khatib sekedar mengingatkan, mudah-mudahan sebagian di antara kita sudah pernah mempelajarinya. Ini pula yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita yang mungkin bahkan dalam usia mereka yang sebenarnya telah akil, balik, mumayyiz sekalipun belum tahu tentang adab-adab Jumat. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan terus kepada anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, agar kemudian nilai ibadah kita di hari Jumat ini betul-betul mendapat nilai yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pula kita bisa terjemahkan makna ini dalam segala praktik kehidupan yang lain, tentang bagaimana memuliakan ilmu, tentang bagaimana adab di majlis ilmu, tentang bagaimana bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan seterusnya. Semoga Allah bimbing kita untuk istiqamah dalam terus memperbaiki diri, dan semoga Allah bimbing kita untuk terus bermujahadah mengerahkan kemampuan terbaik kita untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.